Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Wandi dengan NIM 7022200013. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektroskopi Raman dengan mengangkat artikel karakterisasi spektroskopi Raman pada purifikasi mixed hydroxide precipitate dari baterai litium bekas dengan dosen pengampu Ibu Sukriyaningsih, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih arti spektroskopi Raman. Jadi, spektroskopi Raman ini merupakan salah satu teknik spektroskopi yang biasanya digunakan untuk mengamati mode vibrasional, rotasional, dan mode frekuensi rendah lainnya dalam suatu sistem. Spektroskopi Raman ini umumnya digunakan untuk memberikan informasi tentang struktur kimia dan bentuk fisik untuk mengidentifikasi zat dari pola spektral yang khas atau sidik jari dan untuk menentukan secara kuantitatif atau semi kuantitatif jumlah sampel dalam suatu zat. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada prinsip kerja spektroskopi Raman. Umumnya, spektroskopi Raman ini sama dengan spektroskopi lain. Pada gambar, suatu sinar tampak melewati suatu sampel, maka akan terjadi dua fenomena, yaitu absorpsi atau diserap dan transmigrasi atau diteruskan. Suatu sinar yang diserap atau adsorpsi merupakan fenomena yang disebut hamburan. Hal ini dapat terjadi bila diameter partikel sampel lebih pendek daripada panjang gelombang sinar tampak yang diserap. Pada gambar sebelah kanan di sana ada susunan spektroskopi Raman. Sinar tampak yang biasa digunakan pada spektroskopi Raman yaitu pada panjang gelombang 788 nanometer sampai 1064 nanometer. Hal ini digunakan untuk mempermudah hamburan. Cara kerja dari alat itu yaitu suatu sinar ditembakkan ke sampel akan terjadi dua fenomena, yaitu absorpsi dan transmigrasi. Sinar yang diabsorpsi akan menjadi hamburan. Hamburan yang elastis akan difilter, sedangkan hamburan yang tidak elastis akan dipantulkan dengan kaca lalu akan diteruskan hingga mencapai detektor, yaitu CCD. Dari CCD itu akan diteruskan ke dalam software dan akan terbaca sebagai suatu spektra. Baiklah, di sini kita masuk kepada artikelnya, di mana di sini menggunakan baterai litium bekas. Baterai penyimpanan energi listrik merupakan salah satu bentuk teknologi pendukung. Baterai litium dianggap sebagai teknologi baterai yang paling cocok untuk digunakan banyak jenis perangkat elektronik saat ini. Pemborosan baterai bekas juga akan terjadi meningkat seiring dengan peningkatan produksi LIB. Proses daur ulang adalah salah satu cara untuk membuang baterai bekas karena mengandung logam berat tingkat tinggi yang menimbulkan resiko besar. Metode pengobatan yang paling umum untuk daur ulang baterai adalah hidrometalurgi. Yang paling penting dari berbagai macam langkah hidrometalurgi adalah proses pelindian. Campuran hidroksida endapan dari mixed hydroxide precipitate akan menjadi produk presipitasi pada logam NMC. Na2SO4 selalu merupakan pengotor yang ada dalam produk PLTMH. Oleh karena itu, PLTMH ini masih perlu dimurnikan untuk mencapai kemurnian setinggi mungkin agar bisa digunakan sebagai katoda dalam pembuatan baterai. Pada penelitian purifikasi mixed hydroxide precipitate ini dari baterai litium bekas menggunakan variabel bebas berupa temperatur operasi yaitu 30, 50, 70, dan 90 derajat Celcius. Baiklah, di sini langkah kerja pada penelitian ini yaitu diambil 10 gram sampel mixed hydroxide precipitate berdiameter partikel 35 mes, lalu dilarutkan dalam 250 ml air deionisasi. Kemudian diaduk larutan dengan magnetic stirrer pada 200 rpm selama 15 menit dan pada suhu 300 derajat Celcius. Larutan sampel diambil setiap 1, 5, 10, dan 15 menit sambil dilakukan proses pengadukan menggunakan syringe 1 mili, kemudian disaring menggunakan syringe filter dan disimpan dalam botol sampel. Sampel yang disaring menggunakan corong Bachner vakum dan kertas saring Whatman 42. Sampel dipanaskan yang telah disaring ke dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam. Ulangi percobaan dengan menggunakan variabel temperatur 50, 70, dan 90 derajat Celcius. Kemudian dilakukan analisis Raman spektroskopi dan analisis SEM.
Nah, kita masuk kepada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3, di mana di sini merupakan yang pertama jenis material aktif katoda pada baterai lithium. Yang kedua yaitu komposisi penyusun dari MHP, dan yang terakhir yaitu data hasil kali kelarutannya. Nah, pada gambar pertama ini merupakan morfologi MHP yang dianalisis dengan menggunakan SEM. Di sini menunjukkan bahwa MHP memiliki bentuk partikel yang tidak seragam. Pada MHP terdapat partikel berbentuk aglomerat seperti batu, tetapi ada juga partikel dengan bentuk flake atau lembaran-lembaran. Di samping itu, rentang ukuran MHP terlihat berongga, sehingga dapat disimpulkan MHP memiliki bentuk yang tidak homogen atau sangat poros. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan pada gambar kedua, yaitu hasil spektroskopi Raman dengan menggunakan sampel MHP awal. Dari gambar atau grafik tersebut terdapat Na yang muncul pada puncak 627,61 pada intensitas yang masih tinggi berkisar 1500. Raw material jumlah Na masih tinggi di sini. Nah, kita masuk kepada gambar ketiga dengan MHP hasil pencucian pada temperatur 30 derajat Celcius, di mana Na muncul pada puncak 625. Di sini kadar Na-nya sudah mulai turun, dilihat dari intensitas yang berkisar pada 1100. Setelah itu, pada pencucian 50 derajat Celcius, di sini terdapat Na yang muncul pada puncak 617. Di sini kadar Na kembali turun jika dilihat melalui intensitas yang berkisar 900. Pada temperatur 70 derajat Celcius menunjukkan Na muncul pada puncak 617,23, di mana kadar Na-nya turun tetapi tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan MHP dengan suhu 50 derajat Celcius tadi yang dilihat dari intensitas yang berkisar 800. Pada hasil MHP pencucian temperatur 90 derajat Celcius, di sini NH muncul pada puncak 648,34. Kadar Na yang teramati dari grafik turun drastis jika dibandingkan dengan sampel-sampel sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan dari spektroskopi Raman yaitu kelebihannya sampel ini tidak perlu diekstraksi atau disiapkan secara khusus dan waktu analisis tidak begitu panjang. Kekurangannya yaitu memerlukan laser dan energi dari laser beresiko menyebabkan reaksi fitokimia pada sampel. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. MHP atau mixed hydroxide precipitate memiliki bentuk yang tidak homogen dan sangat poros. Untuk itu, difusi yang mempengaruhi adalah difusi pada lapisan film. Berdasarkan spektrum Raman yang sudah dilakukan, kondisi pencucian optimum yang didapatkan yaitu pada temperatur 90 derajat Celcius. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.